satu dirham riba itu dosanya seperti berzina dengan sittin wa thalathina, ya 36 berzina. Jadi itu dengan satu dirham saja sudah dosanya seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain kan disebutkan dosa yang paling rendah dari riba adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Waliyadzubillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Bincang Santai yang pada kali ini kita akan membahas suatu fenomena di masyarakat. Kita tahu saat ini adalah musim pandemi dan masyarakat banyak yang butuh dana karena mereka banyak yang dirumahkan. Nah, mereka tahu bahwa mereka sangat butuh dana dan saat itu pun ada suatu bukan komunitas ya, suatu lembaga, bukan lembaga juga sih namanya, tapi yang jelas pinjaman online di mana memberikan suatu kemudahan, kelihatannya suatu kemudahan bagi masyarakat, dan itu nantinya akan kita bahas bersama Ustadz kita, Ustadz Uji Effendi BA. Assalamualaikum Ustadz. Insyaallah. Gimana keadaan Ustaz? Alhamdulillah. Tapi Ustaz, siang ini atau hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan ini banyak kelihatannya membantu, tapi sejatinya adalah merusak masyarakat itu sendiri. Nah, karena ada beberapa kasus di mana suatu kita sebut itu ada pinjol ya. Pinjol ini kayaknya memberikan suatu kemudahan. Hanya bayar sekian, nanti bunganya sekian. Tapi pada akhirnya ternyata bukan sesuatu yang dijanjikan, maksudnya nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan awal. Sehingga masyarakat tuh membayar bengkak. Misalnya nih, kejadian kemarin salah satu kenalan teman gitu kan, minjem 5 juta. Total membayar berapa? 10 juta. Insyaallah. Belum lagi ada kejadian kasus lain lagi dan insya Allah akan kita bahas nanti apa yang terjadi pada masyarakat tersebut. Nah, ini yang akan Anda tanyakan adalah pinjaman online seperti apa, Ustaz? Artinya pinjaman itu adakah yang syar'i, ada nggak yang haram? Silakan Ustaz. Pinjaman atau utang piutang ya? Oh iya betul. Iya kan? Utang piutang hakikatnya meminjam apa? Meminjam, kan? Iya. Berarti utang, ya. Dalam syariat sendiri sudah diatur ya masalah utang piutang atau al-qard, ya. Qard namanya ya. Qard atau dain atau qard itu pinjaman, yaitu kalau ta'rifnya qard itu adalah i'ta'u syakhsin malan, seseorang memberikan harta, memberikan liyantafi'a biha liyantafi'ahu untuk memanfaatkannya, thumma yaruddahu mislahu, kemudian membalikkan harta tersebut semisalnya. Jadi kalau misalnya seseorang meminjamkan 10.000 yang balikkan 10.000. Nah, itulah qard yang diperbolehkan secara Islam. Ya. Dan hendaknya termasuk yang disunahkan juga kalau kita berhutang itu untuk dicatat. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Maka faktubuh, tulislah. Ya, bahkan datangkan 2 saksi, terutama kalau itu ya uang yang besar, ya takutnya terjadi khilaf, nanti terjadi perselisihan ya. Nah, itu yang diperbolehkan. Tapi ya kalau yang tidak diperbolehkan ya contohnya jika dalam qard tersebut ada riba. Kita tahu sendiri ya kalau riba itu sudah haram, ijma', hasalal ijma', baik itu riba yang bentuknya karena penundaan waktu ataupun riba yang tambahan. Misalnya jangan teman waktu tuh teman. Kalau waktu tenggang waktu, menambah tenggang waktu, uangnya bertambah. Nah, kayak yang sekarang terjadi pinjol itu gitu. Nah, iya. Itu jelas tidak boleh. Ijma' dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dan Ibnul Munzir. Sudah naqalal ijma'us sahabah. Walaupun Subki di akhir-akhir mengatakan tidak ada ijma' untuk riba fadl, tapi dia mengatakan dalam akhir hujjahnya kalau tidak ada ijma'
Dia mengatakan alhamdulillah, akan tetapi alhamdulillah walaupun lam yan'aqidil ijma', belum terjadi ijma', tapi al-adillah fi tahrimihi, dalil untuk pengharaman riba fadl tersebut katsirah mutawafirah, banyak sekali. Jadi walaupun tidak ada mengatakan ini ijma', tapi sudah dalil dari Alkitab, As-Sunnah ada. Jadi tetap ujung-ujungnya ya tetap haram. Haram ya. Ya. Bukan berarti karena minjamnya misalnya 10 juta, terus kembalinya 11 juta, jadikan halal, enggak juga ya? Enggak halal. Tapi ada yang ya, kalau ya seseorang mengembalikan lebih tapi tidak ada syarat di awal, itu boleh. Sebagaimana hadis Abi Rafi'. Hadis Abu Rafi' ketika itu Rasulullah SAW itu meminjam bakrah. Bakrah itu unta yang masih muda. Nah, falamma ata ibal shadaqah, ketika datang unta shadaqah kepada Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafi' untuk iqdi, untuk membayar hutang Rasulullah tersebut. Rasulullah kan minjam ya bakrah, tapi ketika Abu Rafi' melihat nggak ada bakrah di situ, nggak ada yang bakrah. Akhirnya adanya yang sudah dewasa, sudah ganti pasangan. Jadi ada istilahnya sendiri. Kalau bakrah ini masih muda, belum siap melahirkan. Kalau yang ada ini sudah siap melahirkan. Ya. Nah, dan itu kan otomatis harganya lebih tinggi ya, karena lebih dewasa. Karena nggak ada, ya Rasulullah udah berikan khairun nasi ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik manusia itu yang baik dalam membayar atau menunaikan tanggungannya, seperti itu. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya tidak mensyaratkan di awal. Rasulullah minjam tidak ada di situ syarat nanti kembalikan misalnya sekian. Saya minjam ke antum nih 10 juta gitu kan. Untuk usaha misalnya. Untuk usaha. Jadi akad awal tuh 10 juta. Iya. Tapi karena mungkin antum akhirnya usaha itu berkembang. Nah, karena di awal nggak ada syarat segala macam, boleh nggak antum ini saya kasih lebih nih 10 juta, 2 juta nih, atau 3 juta. Itu boleh nggak? Itu boleh. Faedah berarti ya? Faedah. Tapi kan nggak ada syarat loh ya. Nggak ada syarat di awal. Nggak ada syarat di awal. Kalau ada syarat jadinya riba. Nah, ini kita kembali ke pinjaman online. Karena ada kasusnya gini, Ustaz. Ketika seorang misalnya tertarik ke pinjaman online. Iya. Kemudian mereka harus download aplikasi. Iya. Ini kan. Aplikasi tersebut mempersyaratkan, kan ada di handphone nih, mempersyaratkan apa istilahnya perizinan untuk untuk mengorek isi handphone lah istilahnya. Nah, di okein sama yang peminjam. Yang pada akhirnya ketika misalnya si peminjam ini nggak bisa membayar, itu pertama di tanda kutip kalau kita bahasa kasarnya diteror dulu, Ustaz. Halo Kak, bayar ini hutangmu bayar. Kadang-kadang kawan dekatnya pun akan mendapatkan pesan yang sama. Nah, ketika nggak mendapatkan pelunasan segala macam, termasuk bunga lah segala macam itu, barang-barang sifatnya bersifat pribadi dibocorin ke publik. Yeah. Nah, di sini pertanyaannya adalah, kan di awal tuh si peminjam sama yang ngasih minjem itu seolah-olah ada perjanjian. Seperti tadi Ibu sebutkan itu loh, Ustaz. Yeah. Boleh istilahnya begitulah istilahnya bahasa katanya kan. Nah, itu bagaimana tuh kamu? Ya, al-muslimuna ala syurutihim, ya. Seorang mukmin atau kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya. Kalau memang mensyaratkan, ya boleh aja syaratnya, tapi ada catatannya. Catatannya apa? Illa syartan harrama halalan atau ahalla haraman, kecuali syarat yang di situ ada menghalalkan suatu yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, itu tidak boleh. Ya. Nah, di situ ada nggak tadi sesuatu yang haram? Ada, yaitu privasi seseorang dibocorkan. Ya. Ini adalah sebuah syarat yang menghalalkan suatu yang haram. Ya, karena itu seharusnya kan milik pribadi ya. Dan itu kan di luar
di luar kebutuhan kan sebenarnya. Yang diakses kan bukan yang seperti itu. Mungkin data-data wajar lah kalau diakses karena mengetahui mungkin KTP dan yang lainnya. Jadi itu sebuah kezaliman ya. Ya, tapi inilah bahayanya sesuatu yang haram itu kadang melahirkan sesuatu yang haram dan juga, lainnya gitu ya. Dan bisa jadi ini juga terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam taf'alu apa? Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, ketika dia melakukan riba, dalam perjanjian pertama ada enggak riba? Mengembalikan lebih? Ada kayaknya. Nah, berarti dia sudah apa? Menantang siapa? Oh iya. Efeknya ke sana ya? Ya, banyak efeknya. Selain kadang di Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia, kadang kalau nggak dapat di dunia masih ada akhirat kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, ini kayaknya menarik nih. Jadi ketika misalnya ada persyaratan kita akhirnya mengklik atau mengokekan, misalnya 10 juta nih kita minjam, dibayar tiap bulan misalnya 1.200.000. Ketika kita mengklik berarti kita sudah bilang ayo berperan sama Allah. Ya kan, bisa jadi efeknya. Bisa jadi efeknya nggak bisa bayar, itu salah satunya. Dan kedua mungkin efeknya juga privasi kita disebar. Iya, banyak kezaliman yang terjadi kepada seseorang. Bahkan kadang seseorang yang bermain riba itu seakan-akan untung, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Atau justru memang benar-benar merugi. Banyak yang perusahaan inginnya berkembang atau seseorang inginnya mengembangkan usahanya dengan meminjam dengan cara yang riba tadi, justru sebaliknya dia hancur. Walaupun ya ketika seseorang utang piutang itu kalau piutangnya syar'i ya, maksudnya di situ pinjam 10 juta dikembalikan 10 juta, kemudian udah ditentukan ya sebulan bayar sekian, atau mungkin pada jatuh temponya hari ini misalnya hari tanggal berapa gitu ya. Nah, itu kalau memang benar-benar orang itu tidak bisa melakukan pembayaran, Rasulullah SAW sudah memberikan bimbingan. Man anzara mu'siran, barang siapa yang anzara menunda orang yang mu'siran, yang kesusahan, dia tidak bisa membayarnya ya. Maka dia memiliki pahala setiap harinya itu seperti sedekah. Ini Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada si pemberi hutang supaya memberikan tenggang waktu. Ya udah, nggak apa-apa ditunda. Kenapa? Tapi ternyata dengan penundaan itu dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang punya hutang udah harus ngasih tahu yang pemberi hutang. Jangan diam-diam aja gitu kan. Betul. Kadang itu yang nagih lebih malu daripada yang ditagih, itu yang sering terjadi. Justru kadang-kadang juga yang ditagih itu lebih marah ketimbang yang menagih. Itu muskilahnya. Padahal ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, aufu bil uqud ya. Tunaikanlah dengan akad. Ya, kita sudah janji kalau akan membayarnya hari ini misalnya tanggal sekian, ya kita harus menunaikannya. Itulah sifat orang yang beriman. Kalau nggak bisa menunaikan, intinya ngasih tahu ke ngasih tahu. Biar orang nggak berharap gitu kan. Betul. Walaupun ya misalnya kok ini udah dikasih tenggang waktu kok nggak bisa lagi, tenggang waktu nggak bisa, ya pemberi hutang tadi berhak untuk ke qadhi misalnya atau meminta, mungkin ini sebagai solusi ya. Kalau misalnya kalau kita utang tanpa ada denda gimana gitu kan, ya bisa solusinya dengan rohan, dengan jaminan. Nah, wah ini nggak cuma pinjaman ini, nggak apa-apa ya. Santai. Ke rohan, jadi ke jaminan. Ketika seseorang berhutang, ya udah kamu punya jaminan apa, itu boleh. Jadi perjanjian misalnya jika dalam tenggang waktu sekian nggak bisa bayar, berarti jaminannya ini yang akan jadi hak milik itu boleh nggak? Ini ada catatannya juga. Lagi. Iya. Jadi barang yang dijadikan jaminan tersebut, misalnya saya utang sama antum 10 juta. Barang yang ana jadikan jaminan itu harganya 15 juta. Atau mungkin 12 juta. Ana sudah nyicil ke antum 5 bulan. Ya, kan masih sisa 5 juta lagi kan? Tadi 10 juta ya kan, per bulan 1 juta. Nah, kemudian ana nggak bisa. Sedangkan
sudah datang nih harus tenggang waktunya sudah harus bayar. Maka si pemberi hutang boleh menjual barang tersebut yang harganya 12 juta. Si pemberi hutang. Iya. Kan tadi ini barang yang penghutangnya. Iya kan? Nah, nanti barang ini dijual. Kemudian kekurangannya diambil dari barang ini, sisa uangnya dikembalikan lagi ke yang berhutang tadi. Nah, kejadiannya beda kan kalau di kita? Iya. Gimana? Kalau misalnya yang berhutang itu akhirnya nggak ridho, padahal itu jaminan nggak ridho, ini aku masih butuh nih. Tapi karena nggak ada jaminan mau nggak mau dijual, itu gimana tuh? Ya karena itu sudah jadi jaminan. Bahkan masalah ridho kalau kita tahakum ke qadhi, ya, bahkan qadhi itu berhak untuk menahan harta si orang yang berhutang tersebut kalau memang dia dalam keadaan tidak mampu untuk membayarnya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke pinjol lagi, Ustaz. Kira-kira ada nggak solusi dari masyarakat yang, karena saat ini kan orang pada butuh dana, sedangkan pekerjaan susah gitu kan. Terus ada yang menawarkan istilahnya bantuan, kok enak banget gitu, mudah banget gitu. Misalnya nih ada beberapa pinjol yang hanya maksimal 5 juta. Dan mereka tiap bulan itu misalnya nyicilnya itu anggapnya 110.000. Nah, di sini apa sih maksudnya biar masyarakat itu nggak terlena dengan pinjol itu gimana caranya? Ada nggak? Ini solusi untuk tetap ada simpan pinjam atau pinjaman tersebut atau maksudnya gimana ini? Nggak, maksudnya masyarakat. Masyarakat nih karena mereka butuh dana. Sedangkan ada yang menawarkan kemudahan dalam hal meminjam. Karena sebelumnya ketika meminjam kan susah, harus begini pesertanya, harus ini, harus. Nah, ini pinjol hanya dengan mengklik atau terus memberikan kartu identitas segala macam, terus memberikan akses masuk ke handphone, selesai. Sebenarnya solusinya ya kita memberi nasihat kepada orang-orang yang mampu ini untuk itu karena kita sebagai kaum mukminin, kaum muslimin kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau salah satunya sakit, yang lain juga akan merasakan sakit. Nah, bagi orang-orang yang mampu mungkin bisa memberikan solusi dengan memberikan pinjaman tanpa riba. Kalau misalnya mungkin uang ini mau diputar, mungkin bisa dengan cara mudharabah. Dengan cara mudharabah bagi hasil, tapi benar-benar bagi hasil ya. Jangan bagi hasil ya ujung-ujungnya riba juga ya. Seperti itu. Dan kebanyakan ya orang yang mau meminjamkan itu kadang susahnya karena apa? Karena orang yang dipinjamkan juga nggak amanah. Banyak. Nah, itu dia. Banget. Makanya hilangnya ta'awun itu kadang karena itu sudah dipinjemin tapi dia nggak aufu bil uqud tadi, tidak menunaikan akad yang sudah diambil. Dan masyarakat pun harus jeli, harus berhati-hati. Jangan karena terlena ada kemudahan lantas mengiyakan pinjaman tersebut. Padahal di kemudian hari banyak hal yang akan mereka dapatkan yang nggak enak gitu. Karena kejadian temannya teman, itu fotonya yang nggak berhijab disebar. Padahal dia sehari-hari berhijab. Masya Allah. Ya gitu, Ustaz. Karena menawarkan kemudahan masalahnya. Pinjaman online. Jadi gitu, teman-teman. Bagi yang nonton video ini, harap berhati-hati, jangan terlena dengan bentuk kemudahan yang diberikan oleh pinjaman online, apapun itu. Walaupun antum misalnya butuh dana, setidaknya jangan ke pinjaman online dulu deh. Atau kalau bisa jangan sekali-kali kesana, karena itu riba. Walaupun misalnya Rp1 atau Rp2, Rp3, kalau namanya riba, Allah akan memerangi. Bisa jadi, tadi seperti yang kami disebutkan tadi, bisa jadi karena ketika sudah mengakses atau mengkonfirmasi persetujuan pinjaman online, di kemudian hari ada hal-hal negatif yang mendapatkan itu, bisa jadi karena Allah memerangi antum. Gitu saja. Ya. Seperti itu. Mungkin antum ada tambahan nggak, Ustaz, tentang bagaimana sih? Ya, bahayanya juga kalau kita terjatuh ke dalam riba kan dirhamun ya. 1 dirham riba itu dosanya seperti berzina dengan sittin wa thalathina ya, 36 berzina. Jadi
itu dengan 1 dirham saja sudah dosanya seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain kan disebutkan dosa yang paling rendah dari riba adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri, waliyadzubillah. Makanya kita sebisa mungkin ya menghindari riba, apalagi itu jelas-jelas sudah ada riba ya, seperti meminjam sekian kalau harus mengembalikan lebih otomatis itu adalah riba yang sudah Walaupun misalnya ijma'. kita ridho nih, Ya. si peminjam ridho, ada kelebihan itu nggak boleh juga Tetap ya? nggak boleh, walaupun ridho tidak boleh. Sudah suatu yang haram ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menantang Allah Subhanahu wa taala? Dan itu nggak akan berkah ya? Yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala, yamhaq dalam bahasa Arab ya. Itu artinya dibinasakan selama-lamanya. Kalau nggak di akhirat, di dunia. Kalau nggak di dunia, di akhirat gitu aja. Iya. Makanya kita lihat banyak orang yang minjam riba kelihatannya menterang segala macam, tapi keluarganya begini. Iya, kadang ke keluarganya, kadang ke anaknya, kadang nanti dia sakit dan uang yang telah dikumpulin habis cuma untuk berobat. Banyak lah kalau kita lihat. Belum di akhirat nanti dia tidak bisa berdiri ketika dibangkitkan di hari kiamat dan yang lain. Waliyadzubillah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, tapi teman-teman, hindarin riba, hindarin pinjaman online walaupun itu kemudahan. Belum ada sih kita lihat ada pinjaman online syariah, nggak ada kayaknya. Belum ada. Semoga ada gitu, dengan persyaratan yang memudahkan masyarakat. Tapi intinya itu juga, masyarakat yang meminjam ingat juga persyaratannya. Jangan mentang-mentangan minjam terus ketika batas waktu ngilang, afwan akhi lagi. Jangan seperti itu. Syukur Ustaz sudah berbagi ilmu pada hari ini, dan teman-teman cukup sekian itu aja. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.